Kenapa sih harus ada layar tancap ya? Saya pikir ya mereka itu niatnya jualan produk sambil memberikan hiburan gratis ke masyarakat. Namun ternyata sekarang saya paham bahwa tujuan mereka itu bukan jualan. Tujuan mereka itu adalah branding ya, membranding atau beriklan, di mana mereka itu mencoba untuk hadir di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa channel Wira Swasta Nusantara. Kembali lagi bersama saya di konten lanjutan. Kali ini kita akan bahas atau kita akan ngomongin seputar dunia iklan dalam dunia wira swasta. Nah, bagi teman-teman yang pekerjaannya di bidang menjual ya, entah itu produk, barang atau produk jasa, pasti butuh yang namanya iklan. Nah, tapi banyak orang yang tidak menyadari atau tidak memperdulikan apa itu iklan, karena dia mengira bahwa usaha saya kan masih kecil, cakupan pasar saya kan masih lokal, kenapa harus butuh iklan. Nah, itulah yang akan kita bahas, akan kita kupas. Teman-teman bisa ikut berkomentar, perlu nggak sih yang namanya iklan itu untuk usaha kecil, usaha mikro atau UMKM ya secara umum. Apa sih iklan itu? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu iklan. Iklan adalah sebuah konten ya, konten atau muatan atau sesuatu muatan ya yang dibuat dengan sengaja bertujuan untuk mendapatkan atensi, mendapatkan perhatian, mendapatkan ketertarikan, dan bahkan diharapkan bisa membuat doktrin di alam bawah sadar orang-orang atau membuat kesan yang mendalam atas sebuah produk. Itulah iklan. Bisa berupa audio visual, video seperti yang di TV-TV, bisa berupa suara saja seperti di radio, bisa tulisan kayak di pamflet-pamflet pinggir jalan, di baliho-baliho, bisa juga seperti yang kita lihat di internet ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara iklan, saya jadi teringat waktu kecil ya, sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an. Mungkin teman-teman yang seumuran dengan saya juga pasti mengalami ya. Dulu kan rame, hampir selalu ada layar tancap ya, layar tancap yang diselenggarakan oleh produk komersial ya. Produk seperti sabun, seperti mie instan, seperti rokok dan apapun. Nah, dulu saya nggak paham kenapa sih harus ada layar tancap ya. Saya pikir ya mereka itu niatnya jualan produk sambil memberikan hiburan gratis ke masyarakat. Namun ternyata sekarang saya paham bahwa tujuan mereka itu bukan jualan. Tujuan mereka itu adalah branding ya, membranding atau beriklan, di mana mereka itu mencoba untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang waktu itu TV kan belum terlalu memasyarakat, belum banyak yang punya TV, belum internet juga belum ada. Jadi mereka harus menemukan sebuah cara bagaimana agar brand mereka atau merek mereka, produk mereka itu selalu lekat dengan masyarakat. Jadi satu-satunya cara mereka adalah menjemput bola ya. Mereka datang ke sebuah desa yang mungkin di situ cukup ramai dan di situ juga banyak toko. Jadi mereka sebelum meluncurkan produk baru atau produk yang sudah ada, mereka tetap selalu beriklan ya, selalu menggaungkan produknya, dan dengan cara mengumpulkan masyarakat dengan disuguhi hiburan layar tancap. Dan itulah sebenarnya misi mereka ya, bukan sekedar jualan. Nah, dengan begitu, dengan masyarakat yang setiap saat itu selalu digaungkan merek mereka, produk mereka, ketika mereka ke toko, ketika mereka berbelanja di pasar dan melihat merek mereka, masyarakat akan langsung, oh ini ya barangnya. Jadi mereka ngeh dengan produk. Jadi itulah fungsi dari sebuah iklan. Makanya tidak heran kalau iklan-iklan di televisi itu harganya sangat mahal. Per 30 detik bisa mencapai harga puluhan juta loh. Kalau di radio harganya biasanya berkisar ratusan ribu. Saya dulu pernah pas ketika menjadi wartawan ya, ketika masih menjadi wartawan di sebuah media majalah dan koran, saya juga sempat kerangkep
mencari iklan ya, marketing iklan, dan harganya itu menurut saya ya sangat mahal dan bahkan mungkin misalnya tidak masuk akal. Dari satu kali cetak ya, satu kali edar, misalnya untuk surat kabar mingguan, 2 mingguan, bahkan yang 1 bulan sekali, majalah 1 bulanan, harga cetak iklan itu bisa mencapai harga 2 sampai 5 juta rupiah. Itu warnanya hitam putih. Kalau warna berwarna bisa full color bisa lebih mahal lagi. Hanya dalam satu kali cetak ya di majalah yang itu oplah cetaknya, yang jangkauan edarnya itu juga tidak terlalu banyak seperti koran harian semacam Suara Merdeka atau Jawa Pos, itu harganya bisa sangat mahal. Nah, kenapa sih mereka para pengusaha ini mau rela mengeluarkan atau buang-buang uang untuk biaya iklan? Biasanya orang awam akan berpikir seperti itu. Mereka akan berpikir atau mengira bahwa sponsorship itu adalah bentuk buang-buang uang ya, seperti di gelaran olahraga ya, pertandingan sepak bola, MotoGP, F1 dan event-event besar lainnya. Para pengusaha itu menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk iklan. Nah, apa sih alasan mereka kenapa mau buang-buang uang? Itu yang banyak terpikirkan atau dipikirkan oleh orang-orang awam seperti saya juga ya dulunya, kenapa biaya iklan kok begitu mahal. Nah, ternyata mereka itu paham dan sudah sangat yakin dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tahu bahkan kadang biaya sebuah produksi dari suatu produk itu bahkan lebih sedikit biaya iklannya, dalam artian biaya iklannya itu melebihi biaya produksinya. Kenapa? Karena iklan itu sangat penting ya. Itu yang disebut top of mind ya, atau tingkatan tertinggi di alam bawah sadar, di pikiran manusia, itu top of mind. Misalnya sebuah produk 1 bulan saja dia berhenti beriklan, stop di televisi, stop di internet, baliho-balihonya di jalan semua diturunkan. Nah, itu pasti akan mengurangi angka penjualannya. Tapi itu kan kalau produk komersial besar ya, yang produknya sudah tersedia banyak di toko-toko, di outlet-outlet dan dimanapun. Nah, bagaimana kalau produk kita, produk lokal yang cakupannya masih skala lokal, misalnya satu desa, satu kecamatan, atau di dalam satu kota kabupaten, bahkan lingkupnya masih satu dusun ya, apakah kita perlu beriklan? Nah, itu tergantung dari niat kita ya, niat usaha kita. Apakah kita sudah cukup berpuas diri dengan hasil penjualan yang segitu-segitu saja, yang pembeli kita juga monoton di angka misalnya ratusan atau puluhan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita berniat untuk mengembangkan usaha kita atau memperluas ekspansi pasar, kita tentunya harus beriklan. Kita lanjut lagi, mohon maaf tadi terpotong karena ada pelanggan datang ya, ada konsumen datang, jadi saya layani dulu. Nah, perlu nggak sih UMKM itu beriklan? Nah, coba teman-teman bayangkan ya, ketika teman-teman lagi santai mendengarkan radio, terus ada sebuah iklan tentang setempat pangkas rambut yang konon katanya sangat bagus, warung mie ayam atau bakso yang sangat enak, rasanya sangat lezat, atau sebuah toko mebel yang harganya sangat murah dan barangnya komplit, atau sebuah toko baju yang modelnya sangat terupdate terbaru dan harganya sangat bersaing. Pasti teman-teman penasaran, ingin kesana ya. Nah, itulah fungsi iklan pertama ya, yang mendapatkan atensi dari target iklannya. Nah, lalu bagaimana sih cara UMKM itu beriklan? Apakah harus menggelontorkan jumlah yang sangat banyak, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran? Ya tentu tidak lah ya, karena produk kita, target pasar kita itu masih lokal, tidak mencakup sampai beribu-ribu outlet ya, bahkan sampai ke interlokal, ke luar daerah, bahkan nasional ya.
kita bisa mencari cara beriklan yang sangat efektif dan sangat efisien ya. Misalnya lewat radio lokal, atau kita bisa lewat akun media sosial. Kita bisa membayar jasa endorsement artis-artis medsos ya, yang artis Facebook, artis YouTuber atau IG, Instagram yang jumlah followernya itu lumayan banyak. Jadi ketika kita meminta mereka untuk mengepost iklan kita akan menjangkau banyak penonton ya. Itulah cara iklan yang efektif kalau cakupan kita lokal, dan biayanya juga tidak murah, paling berkisar antara 100 sampai 500 ya, tergantung nego kita dengan para artis endorsement lokalan itu. Nah, bagaimana cara yang benar-benar gratis? Ya benar-benar gratis ya tentunya dengan kita ngepost di akun media sosial kita sendiri. Itu pun kalau akun kita menjangkau banyak orang atau cukup interaktif ya akun kita. Atau cara yang kedua yang paling mudah adalah dengan membuat story di WhatsApp ya, karena WhatsApp kan biasanya cakupannya lebih pribadi ya, lebih privat. Orang yang punya nomor kita atau kita punya nomornya itu biasanya orang-orang yang benar-benar kita kenal. Nah, caranya bagaimana biar kita bisa menjangkau banyak orang ya? Kita harus perbanyak kontak WhatsApp kita ya. Setiap kita berkenalan dengan orang ya, atau memang kita sengaja berkenalan dengan orang, kita basa-basi, usahakan kita punya nomor WhatsApp-nya, misalnya dengan minta nomor WhatsApp-nya untuk kalau suatu saat ada keperluan gitu ya. Misalnya ketika kita sampai menyimpan 200 atau bahkan 500 nomor WhatsApp, dan setiap hari ya kita rutin membuat story atau membuat promosi tentang usaha kita, pasti ditonton minimal separuhnya ya, minimal 100 orang, dan dari 100 orang itu kemungkinan ada yang nyantol tertarik dengan produk yang kita jual itu ya teman-teman. Jadi sekian dulu pembahasan kita tentang iklan. Teman-teman yang mau menambahkan atau mau mengoreksi apa yang saya sampaikan bisa tolong ikut berkomentar ya. Oke, sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.